Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Dwi Matra dan Twi Matra dan Trimatra. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama pekan lalu kita lakukan dengan live secara live dengan Zoom. Pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu inti materi dari perkuliahan Dwi Matra yang berkaitan dengan bagaimana membuat atau menyusun sebuah komposisi sederhana objek dengan tema unity atau kesatuan. Ya, jadi kita akan mulai dengan elemen unsur dari sebuah objek, ya. Jadi kalau kita mempunyai 2 buah objek atau 3 buah objek, mereka akan dibedakan berdasarkan bentuk, berdasarkan rautnya. Yang kedua adalah mereka akan dibedakan berdasarkan ukurannya atau berdasarkan size-nya. Nah, yang ketiga adalah mereka akan dibedakan berdasarkan warna, lalu berdasarkan tekstur. Ya, jadi bendanya bisa jadi sama, tapi mungkin warnanya berbeda, ukurannya berbeda. Barangkali warnanya sama, ukurannya sama, tetapi teksturnya berbeda, yang antara kasar, halus, keras, lembut, dan sebagainya. Nah, mengapa bentuk ini penting? Ya, bentuk ini penting atau pemahaman terhadap elemen objek ini penting karena dia mempengaruhi membentuk sebuah peran atau mempunyai peran di dalam menyusun konsep. Jadi ini akan mendasari isi dan perluasan desain, baik itu melalui meniru alam secara abstrak ataupun mirip. Boleh saja dia mempunyai peran atau konsep untuk menyampaikan pesan tertentu, atau juga dia melayani maksud tertentu. Jadi pesan ini akan peran konsep atau konsep ini nanti akan kita sesuaikan dengan maksud mana yang kita akan membuat komposisi itu. Nah, boleh dibayangkan dalam satu ketika, dalam satu peristiwa itu, saya menganalogikan dengan pada saat kalian ada 40 orang dalam satu kelas, semuanya menggunakan baju yang berbeda, ya, baju yang berbeda atau semuanya orang berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat kalian yang 40 orang itu menjadi secara eksplisit, secara visual itu terlihat menjadi satu kelompok. Ya, satu kelompok itu bagaimana caranya? Nah, kita akan berkaitan dengan yang namanya pertalian bentuk. Jadi pertalian bentuk ini adalah bagaimana objek-objek yang banyak itu, ya. Jadi seperti tadi saya ibaratkan bahwa kalian dalam satu kelas 40 orang itu, supaya setiap orang itu mempunyai hubungan secara visual satu dengan yang lain, bagaimana caranya? Nah, boleh saja itu berkaitan dengan penempatan objek sesuai dengan arahnya. 40 orang menghadap kepada satu orang dosen di depan kelas. Itu akan lalu membuat kita semua atau kalian semua itu menjadi terkesan menjadi dalam satu kelompok. Atau kedudukannya sama. Kedudukan yang sama ini maksudnya apa? Semua sama-sama berdiri atau semua sama-sama dalam posisi duduk semua. Nah, atau dalam satu ruang yang sama. Jadi semua di dalam berada dalam satu ruang kelas yang sama, atau kalian bergerombol di bawah pohon, ya, satu kelompok. Jadi ini juga menjadi salah satu penanda bahwa kalian mempunyai hubungan tersebut. Nah, bentuk-bentuk ini sebenarnya, bentuk pertalian hubungan ini sebenarnya bisa muncul dengan banyak cara. Ya, jadi justru dengan perpisahan, persentuhan, ada pertindihan, dan seterusnya. Maksudnya apa? Nah, contoh misalnya perpisahan. Jadi ada di dalam ini, ya, jadi ada contoh dua lingkaran ini, jadi dia dipisahkan dari dua kelompok. Kalau bersentuhan dia menjadi bersinggungan seperti ini, ya.
Kalau pelantasan itu dia overlap ya, jadi dia nyambung gitu ya, jadi dia ada satu bagian yang kelompoknya sama, atau melebur menjadi satu dan seterusnya. Nah, barangkali nanti akan lebih jelas pada saat kita bicara tentang mulai dari pertalian hubungan antar objek ini ya. Ini ada 4 setidaknya, ada beberapa cara yang lain, tapi setidaknya ada 4 cara untuk menunjukkan bagaimana hubungan antar objek itu bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan perulangan. Perulangan ini antara lain ada jenis perulangan raut, ukuran, barik, tekstur, arah, kedudukan, ruang, gaya berat, dan seterusnya. Nah, sederhananya begini contohnya. Pada saat kita bicara tentang tadi 40 orang mahasiswa ya di dalam satu kelas atau dalam satu rombongan besar, untuk memudahkan untuk menandai bahwa 40 orang itu menjadi dalam satu kelompok, mereka semuanya menggunakan baju dengan warna yang sama. Warna yang sama. Jadi semuanya menggunakan baju warna merah atau semuanya menggunakan baju warna putih. Itu otomatis akan menunjukkan bahwa kalian itu 40 orang secara berulang berkaitan, berhubungan. Nah, tetapi juga tadi disebutkan melalui contoh yang lain, kalian boleh saja berulang secara arah ya. Jadi arahnya sama. Jadi contoh misalnya di dalam gambar ini ya, di dalam gambar A ini yang saya tunjukkan ini dia arahnya semuanya sama. Ya. Seperti ini, dia mungkin bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, tetapi mungkin warnanya sama. Ya. Ada yang ukurannya sama, tetapi bentuknya berbeda seperti ini. Teksturnya sama. Ya. Nah, ini contoh yang saya biasanya akan suka memberikan itu ya, atau analoginya itu seperti begini. Misalnya kalian ada satu kawan yang dia Apple minded, semua gadgetnya itu harus mereknya Apple. Nah, sekarang mulai dari iMac, mulai dari iPad, mulai dari iPhone. Nah, pada saat kalian beli 3 produk yang berbeda itu kalau kalian jejerkan itu feel-nya sama, kesannya sama. Kenapa bisa begitu? Karena tiga-tiganya itu mempunyai, walaupun ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi kalau kalian raba, teksturnya itu semuanya sama. Ya, jadi ada beberapa produk Apple itu yang secara konsisten dia akan menggunakan material yang finishingnya sama, warnanya putih, matte gitu ya, atau tidak glossy ya, jadi agak terkesan agak kusam gitu misalnya. Ya, jadi semuanya produk seperti itu. Nah, ini yang lalu tadi teksturnya sama, ya, padahal bentuknya berbeda. Jadi ini juga akan membuat kesan menyatu itu kelihatan jelas. Nah, ini adalah contoh yang lain susunan menyatu tadi, bagaimana dengan susunan yang lanjar atau sejajar begitu, lurus saja. Lalu ada susunan segi 4, susunan belah ketupat, susunan segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya di sini bagaimana dengan menggunakan perulangan tadi. Jadi objek itu berulang secara konsisten. Jadi ada yang seperti ini diulang 4 kali, gitu saja, sudah. Nah, ini dengan sederhana atau dengan cepat kita bisa melihat bahwa objek-objek ini tentu saja merupakan satu kesatuan. Nah, objek-objek ini tentu saja merupakan satu kesatuan. Nah, mengapa sih kita harus membuat objek yang secara umum harus terkesan menyatu? Nah, oleh ini untuk memudahkan kita sendiri untuk memastikan apakah objek ini sebenarnya mempunyai tema tertentu atau tidak. Ya, juga satu yang lain adalah pengamat, orang yang melihat karya kita itu juga akan bisa dengan mudah melihat temanya apa. Karena kalau ini semuanya berbeda, orang akan sulit untuk melihat hubungan antar objek satu dengan yang lain. Tetapi dengan adanya objek yang banyak ini, tetapi dia berulang ukurannya, bentuknya, dan sebagainya, orang akan melihat dengan mudah bahwa ini ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan struktur desain.
struktur desain ya boleh dibilang adalah sebenarnya adalah semacam kerangka untuk menunjukkan atau menjadi panduan bagaimana objek-objek itu nanti akan ditempatkan. Boleh tipenya itu tertib ya seperti ini, yang contoh pertama ini dia sangat tertib objeknya, atau boleh juga semi tertib ya seperti ini. Tetapi ada juga yang objeknya itu kesannya statis atau tidak giat atau tidak bergerak. Ada juga yang struktur itu bergerak atau giat. Ya, seperti ini. Jadi kesannya akan bergerak gitu ya. Nah, ada juga yang macam-macam. Jadi tidak berarti bahwa yang namanya struktur itu harus kelihatan kaku seperti ini, tapi dia juga boleh menggunakan model yang lain. Jadi boleh silang-silang seperti ini, boleh tidak tegak lurus, boleh bentuknya seperti sirip ikan. Intinya adalah ada perulangan pola yang nanti akan menjadi panduan dari perletakan objek-objek tersebut. Ya, jadi tadi bisa segitiga, bisa segi enam, dan seterusnya. Ini mohon maaf, ini di bagian kiri ini ada penjelasan yang tertutup, boleh nanti dilihat di materi PDF-nya ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi objeknya sudah mulai banyak, tetapi kita masih bisa melihat bahwa ini adalah satu objek yang menyatu karena dia diatur oleh struktur yang jelas. Ya, jadi seperti contoh ini, dia strukturnya kotak-kotak, walaupun objeknya itu sebenarnya sudah mulai macam-macam gitu ya. Walaupun tentu saja kita masih bisa melihat ada objek itu berulang, ya berubah, berulang dan seterusnya, tapi tetap diikat dalam satu struktur yang sama. Demikian juga yang ini, ada dua macam objek, ada dua macam bentuk, misalnya, atau tiga macam bentuk, tetapi mereka diatur dalam satu struktur yang jelas. Nah, boleh saja sebuah struktur itu terdiri atas dua macam pola yang lalu dia saling bertindian gitu ya. Nah, jadi contoh yang ini dia sebenarnya adalah bujur sangkar dengan persegi panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Lalu ini ada bujur sangkar dengan segitiga. Ini bujur sangkar besar dan kecil, ya. Terus ini ada juga bahkan yang lingkaran dua sebenarnya. Ini satu saja polanya, tetapi dia dibikin dua kali lalu digeser, ya, digeser, sehingga menimbulkan pola yang baru. Nah, ini juga menarik ya. Nah, bagaimana contohnya kita bisa lihat nanti di belakang. Nah, ini adalah contoh lain yang lain lagi, bagaimana sebuah pola struktur itu juga terkesan sebenarnya muncul mengatur dari objek-objek ini. Ya, jadi ada semacam pola. Nah, ini saya kira contoh yang lebih jelas lagi, bagaimana dengan sangat jelas struktur itu dia mengatur objek-objek tersebut. Ya. Ya, jadi ini polanya sangat jelas. Nah, ini menarik juga ya, bahwa pola strukturnya itu dia kombinasikan dengan bentuk yang lalu berubah ya, dari awalnya besar menjadi kecil dan lalu menghilang di tengah-tengah di titik putih itu. Nah, yang ketiga adalah kemiripan. Nah, jadi boleh saja sebenarnya objeknya itu berbeda, berbeda sama sekali, tetapi lalu masing-masing objek itu mempunyai kemiripan. Jadi contohnya ini, ya ini ada kemiripan. Atau objek itu sebenarnya ya seperti ini tadi ya, kemiripan juga dengan cara penambahan. Ya, objeknya di antara kotak dengan lingkaran, posisi lingkarannya ditambahkan berpindah-pindah begitu. Atau posisi kotak dikurangi lingkaran, sehingga bentuknya juga akan menjadi seperti itu. Jadi ada kemiripan. Ya, atau bentuknya satu saja tetapi dia didorong keluar sehingga bentuknya menjadi semacam ada ekornya kecil gitu ya, ada ekornya kecil gitu, atau dia satu bentuk didorong ke dalam. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi, bagaimana kalau kita bisa lihat ini ya, terutama yang di sini. Ini kalau kita lihat sebenarnya objek banyak sekali ini berbeda semua.
walaupun ada bentuk utamanya lingkaran, tetapi kalau kita lihat lubang ke ceruknya itu masing-masing sebenarnya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar ceruknya, ada yang hanya garis kecil saja, ada yang besar sekali. Ya. Sama halnya dengan yang objek yang ini juga demikian. Dia susun satu menggunakan struktur, ya, yang kedua dia juga menggunakan kemiripan. Jadi setiap objek itu dia mirip, tidak sama tapi mirip. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi, ya. Jadi saya kira ini juga gambar yang di poin B ini jelas sekali. Rasanya seperti sama, padahal tidak. Ya, contohnya kita lihat ini lingkarannya besar, yang ini lingkarannya kecil, tapi ininya pintu masuknya itu panjang. Ini panahnya ini garisnya kecil saja, sementara yang ini garisnya lebih tebal, dan seterusnya. Jadi setiap objek ini berbeda. Nah, ini mirip. Atau bahkan ini ya, yang poin contoh yang sebelah kanan ini juga demikian. Ini bentuknya itu berbeda semua, tetapi dia punya mirip, ada kemiripan seperti angka 3. Nah, yang terakhir adalah pancaran. Nah, jadi pancaran itu ya sesuai namanya pancaran, jadi ada kesan memancar. Nah, kesan memancar itu muncul kalau dia punya titik pusat. Ya, titik pusatnya ada di tengah seperti ini ya. Jadi seperti roda jeruji roda itu ya, roda sepeda atau motor itu ya, itu seperti ini. Nah, tapi boleh juga pancaran itu tidak lalu hanya lurus saja, tetapi juga dia berbelok seperti ini. Ya, ada berbelok. Dan boleh juga dia pancaran itu titik pusatnya tidak tepat berada di tengah, tetapi bergeser ke bawah. Nah, boleh juga titik pusat itu dia tidak satu titik, tetapi dia lingkaran lebih besar ya, atau kotak seperti ini. Atau dia sebenarnya ada split ya, dua titik tetapi di split seperti ini, atau dua lingkaran, atau bahkan lebih dari dua pusat, ada 4, atau seperti ini dan seterusnya. Jadi ini modifikasi-modifikasi dari pancaran tersebut yang membuat kesan memancar itu tetap terasa walaupun titik pusat itu posisinya berubah-ubah, ya, bergeser, bahkan seperti ini ada spiral muter, ya, dan ini ada juga yang di bawah ini spiral muter yang sumbernya ada di pusat seperti itu. Nah, ini adalah modifikasi yang lain lagi, ya. Jadi pusat lingkaran itu atau kesan memancar itu tidak sesederhana seperti yang di slide sebelumnya tadi, tapi ini juga lebih kompleks. Nah, bahkan ada yang dipotong, ada yang digeser, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang harapannya nanti kita akan bisa lakukan, gitu ya. Jadi ini adalah kesan memusat. Ya, jadi walaupun bentuk objeknya bermacam-macam, tetapi kesan memusat itu tetap terasa dalam konteks itu. Nah, ini juga demikian ya, ada contoh yang lain lagi kesan memusat. Ini contoh yang kesan memusatnya itu tidak hanya satu sumbu atau satu titik pusat, tetapi ada 4. Yang ini, yang sebelah kiri ini, dia 2 titik pusat. Nah, ini juga 4 titik pusat yang di sebelah kanan bawah. Ya. Nah, saya kira itu ya kuliahnya tidak panjang ya, tetapi yang saya kira perlu diperhatikan adalah lalu karena ini adalah mata kuliah skill atau mata kuliah latihan. Nah, boleh kita akan berlatih untuk masing-masing orang membuat secara individu membuat sebuah rancangan komposisi dengan objeknya satu atau dua bentuk saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak dulu. Ya, jadi boleh misalnya hanya kotak saja, semua kotak. Tapi silahkan dimodifikasi ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Nah, atau kombinasi dari dua bentuk antara segitiga dengan lingkaran. Nah, silahkan bagaimana cara membuat segitiga dengan lingkaran itu supaya objek komposisinya itu terasa menyatu gitu ya. Nah, silakan dibuat di atas kertas dengan format ukuran 21 cm kali 21 cm. Jadi bujur sangkar. Boleh kertas landasannya putih atau kertas yang dasarnya berwarna hitam. Nah, komposisi menggunakan putih dan hitam saja atau dua warna hitam dan putih saja. Jadi kalau kertasnya putih silahkan kertas yang warna yang
di atasnya adalah warna hitam. Tapi kalau yang kertasnya warna hitam sebagai dasarnya, nanti warna putihnya ada di atasnya. Nah, lalu silahkan sebutkan metode apa yang digunakan di antara 4 pendekatan tersebut. Apakah itu perulangan, kemiripan, struktur, pancaran, atau kombinasi dari apa dan apa. Misalnya menggunakan kombinasi antara pancaran dengan kemiripan. Nah, silahkan dituliskan saya menggunakan pendekatan kemiripan dan pancaran. Nah, jadi silahkan dibuat dengan cara sederhana saja, dipotong kertas itu, ditempel-tempel, dan seterusnya. Nah, kita harapkan nanti akan, kalau sudah selesai nanti silahkan difoto, ya, difoto lalu diupload melalui aktivitas latihan mandiri, ada latihan 2 yaitu Unity, melalui Open Learning. Jadi nanti akan ada di sana di bagian aktivitas, ya. Nah, saya tunggu latihan ini nanti hari Ahad tanggal 4 Oktober pukul 9 malam. Nah, mengapa seperti ini? Supaya saya masih sempat untuk melakukan review dengan lebih cermat terhadap sebagian besar karya kalian. Ya. Nah, bagaimana cara kalian mengambil inspirasi ini? Sebelum itu ya, maaf. Alat dan bahannya apa? Ya perlu saya jelaskan di sini. Silahkan nanti dengan kertas tebal warna hitam dan putih, boleh kertas manila, kertas linen atau lainnya. Boleh dengan digunting atau dipotong dengan cutter untuk memotong kertas, ya. Penggaris besi ini diperlukan untuk memotong kertas, ya. Alas potong maksud saya, maaf, ini bukan alat potong tapi alas potong. Boleh dengan cutting mat atau karton tebal atau triplek boleh, atau kaca atau alas yang lainnya misalnya dengan lantai dan sebagainya. Intinya adalah saya kalau di kampus ini biasanya saya akan tekankan bahwa jangan memotong langsung di atas meja, karena nanti mejanya akan cepat rusak. Nah, lalu lem kertas, ya, saya kira itu. Nah, untuk lebih jelas, ya, silakan nanti melihat tutorial yang juga sudah saya siapkan di Open Learning, yang ini merujuk kepada YouTube channel yang sudah saya siapkan juga, ya, tentang alat dan bahan itu ada di tutorial 2B. Lalu bagaimana cara menyusun komposisi itu di tutorial 2C. Dan juga ini saya mohon diperhatikan betul, ya, terkait dengan tutorial 2D atau cara upload latihan, ya. Jadi ini mengapa saya tekankan di bagian akhir ini bahwa tolong nanti uploadnya itu melalui aktivitas latihan mandiri. Jadi Open Learning, ya, di bagian Open Learning itu ada aktivitas latihan mandiri. Lalu di latihan 2 nanti di post share your image di situ, ya. Jadi jangan di tempat yang lain, karena untuk pengalaman pertama kemarin saya harus mencari hunting, berburu foto yang tersebar di banyak tempat di Open Learning. Jadi saya tidak jadi kesulitan untuk mencari file kalian, ya. Jadi nanti saya harapkan untuk dimasukkan dengan jelas melalui skema itu. Ya, saya kira itu. Nah, lalu bagaimana kalian akan harus mengambil inspirasi dari ini, ya? Tentu saja boleh mengambil inspirasi dari banyak, ya. Ini adalah contohnya, ya. Ya, ini adalah contohnya. Silahkan nanti diberi nama hasil karyanya itu di atas kertas bujur sangkar. Tuliskan kelasnya kelas apa, NIM-nya berapa, namanya berapa, lalu latihan ini komposisi Unity dengan tema apa tadi yang saya sebutkan tadi. Apakah temanya itu pancaran atau temanya campuran apa dengan apa dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat inspirasi itu bisa muncul dari mana-mana. Ya, contohnya misalnya kita jalan-jalan melihat pemandangan ini. Apakah kalian terinspirasi dengan situasi jejeran pohon atau bunga lavender, ya. Nah, sehingga kalian akan melihat, oh, ini ada perulangan atau ada pancaran di sini, ya. Ada kesan pancaran di sana. Atau seperti ini yang di bawah ini, ya, ada melihat seperti itu, ada lalu kesan selain pancaran mungkin di satu aspek, tapi ada juga kesan kemiripan, ya. Jadi bentuk sulur-sulur itu. Atau ini, ya, awan yang matahari bersinar ini, lalu kalian refleksikan
ke dalam desain kalian. Nah, boleh juga kalau kalian misalnya sedang jalan-jalan lagi yang di tempat yang lain, atau di rumah kalian melihat bahwa oh ada pola lantai seperti ini yang bisa kalian masukkan atau menjadi inspirasi kalian. Jadi inspirasi itu sebenarnya bisa muncul dari banyak hal. Atau jajaran jendela ini ada perulangan, nah, dan seterusnya. Ya ini sama lagi, pada saat kalian misalnya jalan-jalan lalu kalian melihat ada souvenir, oh ini ada pancaran yang lalu terinspirasi boleh dari situ ya. Atau kalian melihat tayangan di televisi atau di media yang lain, nah ini ada alat musik dan sebagainya yang lalu membuat inspirasi itu muncul. Atau baju kalian sendiri gitu ya, atau kalian bertemu dengan satu kawan atau satu saudara yang dia mempunyai baju yang motifnya kok menarik lalu menjadi inspirasi bagi kalian. Jadi sebenarnya saya akan sarankan untuk silahkan di tahap awal ini kalian mencoba melatih inspirasi itu muncul dari tempat-tempat yang dekat. Tentu saja mungkin saya belum pada tahap yang akan ngecek apa istilahnya itu kalian inspirasi itu dari mana ya, mungkin nanti akan kita munculkan di pekan berikutnya. Tapi saya akan tidak sarankan, saya berharap kalian untuk sedikit istilahnya apa ya, mengambil resiko itu ya untuk mencoba-coba ya, mumpung ini pelajaran masih sangat awal untuk melatih kreativitas ya. Saya tidak menyarankan untuk kalian lalu kalau hunting hunting apa namanya inspirasi di internet dengan melihat banyak contoh yang sekarang sudah ada itu terus dicontoh begitu saja. Saya tidak mau. Mengapa? Saya tidak menyarankan itu karena ada beberapa kejadian di kesempatan tahun-tahun sebelumnya itu kawan-kawan mengambil inspirasi dari internet persis seperti apa yang ada di sana. Dan pada saat lalu dikumpulkan, rupanya ada kawan-kawan lain yang melakukan hal yang sama dan sehingga hasilnya menjadi sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, saya kira itu menjadi tidak bagus ya. Tentu saja eh, tentu saja yang paling penting adalah tidak mendorong kalian untuk menjadi lebih kreatif karena tergantung kepada referensi yang sudah ada. Nah, atau kalian mengambil inspirasi dari apa namanya mesin, dari komputer ya. Ini biasanya mas-mas yang suka bermain-main dengan otomotif dan main komputer itu dia akan bisa mengambil inspirasi dari ini. Karena sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kita lihat ya. Atau dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Baik, saya kira demikian Mas Mbak ya, mungkin ini bisa kita akhiri. Dan yang terakhir adalah silahkan kalian mencoba mencari literatur ini. Ini adalah literatur yang sangat basic, yang sudah sangat tua itu ya. Judulnya dalam bahasa Indonesia adalah Beberapa Asas Merancang Trimatra. Bukunya kecil, bujur sangkar seperti ini. Ada yang berbahasa Inggris juga. Apa namanya dikarang oleh orang yang sama dengan gambar sampul yang sama, tapi judulnya bahasa Inggris tentang three dimension begitu ya. Jadi prinsipal three dimensional design gitu kira-kira seperti itu. Ya, baik, saya kira demikian. Selamat bekerja. Kita nanti akan follow up dengan latihan-latihan yang ada. Jangan lupa lihat apa namanya ikuti instruksi yang ada, ikuti tutorial yang ada untuk memudahkan kalian dalam berlatih. Ya, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.